Bayangin murid yang paling lemah di sekte tiba-tiba bikin seluruh arena terdiam. Di episode pertama ini kita bakal lihat gimana Yang Kai, si murid yang sering diremehkan, tiba-tiba bikin semua orang gak bisa berkedip. Pertarungan dimulai, sorakan memenuhi udara dan semua orang yakin dia bakal kalah telak. Tapi tunggu dulu, ada kejutan besar yang gak ada orang yang siap menerimanya. Mentari pagi perlahan terbit di balik pegunungan, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh lembah. Suasana desa mulai hidup, ditandai dengan kokok ayam yang nyaring memecah kesunyian fajar. Di depan sebuah gubuk kayu sederhana yang berdiri di antara pepohonan rindang, 2 ekor ayam berkokok bersahut-sahutan, seolah mengumumkan dimulainya hari yang baru. Pintu gubuk itu perlahan terbuka, membiarkan cahaya matahari pagi menyelinap masuk, menyinari bagian dalam yang masih diselimuti bayangan malam. Seiring cahaya pagi menembus pepohonan, seorang pemuda keluar dari gubuk kayu, meregangkan tubuhnya sambil menguap lebar. Kokok ayam yang riuh di sekitarnya menjadi latar suara pembuka hari itu. Dengan mata yang masih setengah terpejam, ia mengusap sudut matanya, mencoba mengusir sisa kantuk. Perlahan pandangannya mengeras, menunjukkan kesadaran penuh yang menggantikan rasa malas. Seolah ia telah siap menyambut hari dengan tujuan yang jelas. Dengan senyum tipis yang mengisyaratkan tekad, pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, "Bagus, ayo mulai." Tangannya meraih sebuah sapu lidi yang bersandar di dinding gubuk, sementara ayam-ayam di sekitarnya menatap waspada. Ia mulai menyapu halaman dengan gerakan tegas, tak ragu menghalau ayam-ayam yang berkeliaran. Debu dan bulu berterbangan, menandakan kerja kerasnya sejak pagi buta. Sembari bergerak, ia memperkenalkan diri. "Namaku Yang Kai. Aku murid di Pavilium Highhaven." Seolah menegaskan identitasnya di tengah rutinitas sederhana. Sambil menyapu, Yang Kai merenung. Ia teringat 3 tahun lalu saat pertama kali memulai pelatihan. Meskipun waktu berlalu, ia masih terhenti di tingkat 3 body temperate, hasil yang dianggap rendah oleh standar para murid di sana. Bayangan ejekan dan rekan-rekannya, senyum sinis dan kata-kata meremehkan menyelimuti pikirannya. Sementara murid-murid lain yang diterima bersamaan dengannya telah melampaui kemampuannya, bahkan bergabung ke sekte-sekte terkenal. Sementara ia tetap tertinggal. Dengan sapu di tangan, Yang Kai menatap sekeliling halaman sekte. Ia tahu tugas membersihkan ini adalah konsekuensi dari keterbatasannya. Namun, ia tetap berusaha menjaga semangat. Di kejauhan, bangunan Pavilium Highhaven berdiri megah dengan atap biru keemasan dan ukiran naga anggun. Di halaman depannya, patung besar seorang pendekar berjubah panjang memegang pedang tegak berdiri sebagai simbol kehormatan dan kekuatan sekte. Tempat ini memang luar biasa, tetapi juga terkenal karena persaingannya yang sangat kejam. Di Pavilium Highhaven, hanya mereka yang kuat yang boleh melangkah maju. Sistem ini tak memberi ruang bagi kelemahan. Siapapun yang tak mampu bersaing akan tersingkir. Berbeda dengan sekte lain yang menjunjung persahabatan, di sini tak ada tangan yang diulurkan untuk menolong. Untuk mencapai puncak, seseorang harus memanfaatkan setiap kesempatan, bahkan jika itu berarti melangkah di atas penderitaan orang lain. Aturannya jelas, setiap murid berusia 14 tahun ke bawah akan menjalani pelatihan 3 tahun sebagai murid probasional. Selama waktu itu, semua kebutuhan mereka, tempat tinggal, pakaian, makanan, dipenuhi sepenuhnya. Satu-satunya fokus adalah berlatih dan meningkatkan kemampuan demi menghadapi ujian akhir masa probasional. Mereka yang berhasil mencapai tahap body temperate dalam 3 tahun berhak diterima di sekte-sekte ternama atau menjadi murid resmi Pavilium Highhaven yang memilih jalannya sendiri dan diizinkan. Namun yang gagal akan dikeluarkan atau diturunkan statusnya menjadi murid percobaan, posisi terendah yang penuh keterbatasan.
Dari ribuan murid, jumlah murid percobaan bisa dihitung dengan jari, menunjukkan betapa ketatnya seleksi ini. Tahap body temperate menjadi penentu masa depan murid. Sukses berarti kehormatan besar dan peluang tanpa batas, sedangkan kegagalan berarti jalan suram. Murid percobaan hanyalah segelintir dari ribuan, sebuah bukti betapa kerasnya persaingan. Di halaman, sekelompok murid berseragam biru hitam terlihat berkumpul. Dari kejauhan mereka melihat seseorang dan mulai berbisik. Salah satunya berkata sinis, bukankah itu Yang Kai? Tatapan meremehkan menyebar di antara mereka, penuh sindiran dan ketidaksukaan. Bisik-bisik itu berubah menjadi ejekan. Mereka menyebut Yang Kai sebagai murid percobaan yang hanya berada di tahap ketiga body temperate. Yang Kai tahu sudah 5 hari sejak tantangan terakhir, dan hari ini mereka akan menantangnya lagi. Seorang murid mencoba membela, mengatakan bahwa melawan satu orang dengan banyak orang adalah tidak adil. Salah satu murid berkata dengan senyum licik bahwa Yang Kai boleh pergi tanpa halangan. Hal itu menjadi sebuah sindiran yang dibungkus ramah. Yang Kai hanya menggenggam tongkat dengan tenang, sementara beberapa murid di kejauhan tampak menunggu sesuatu terjadi. Ketegangan menggantung di udara. Yang Kai duduk bersila, meletakkan tongkat di samping. Lalu ia memejamkan mata untuk bermeditasi. Murid-murid lain mengitarinya dengan senyum licik, menunggu kesempatan mengganggu. Meski dikelilingi niat buruk, ia tetap fokus pada aliran energi biru yang mulai muncul, memancarkan kekuatan tersembunyi. Aura biru berputar mengelilingi tubuh Yang Kai, membuat murid-murid lain terheran-heran. Beberapa menertawakan dan menyuruhnya menyerah. Mereka menekankan bahwa ia hanya di tahap ketiga dan pasti kalah. Ada pula yang berpura-pura peduli, memintanya mempertimbangkan perasaan mereka karena setelah pertarungan mereka masih harus berlatih. Yang Kai tetap duduk tenang, aura biru berkobar lembut di sekeliling tubuhnya. Energinya begitu kuat hingga terasa di udara. Bahkan mengejutkan seekor burung kecil di cabang pohon, membuatnya terbang terburu-buru. Tiba-tiba dentangan keras sebuah bel besar menggema, membuat Yang Kai menoleh tajam ke arah sumbernya. Bel itu berbunyi 9 kali, tanda tibanya waktu yang penting. Sinar matahari dari barat menandai dimulainya sesuatu yang besar. Kerumunan murid memenuhi halaman latihan. Riuh suara mereka memecah suasana pagi. Semua mata tertuju ke pusat lingkaran, menimbulkan rasa penasaran yang membuncah. Di barisan belakang Yang Kai berdiri diam. Tatapannya datar, tak tertarik pada kegaduhan di depannya. Tangan kanannya menggenggam tongkat erat, seolah menahan sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Dari arah belakang beberapa murid berwajah sinis mendekat. Salah satunya menarik ikat rambut Yang Kai dengan sikap meremehkan. Namun Yang Kai hanya diam, tatapannya dingin, bukan kemarahan, melainkan tekad yang tersembunyi. Halaman latihan semakin riuh, para murid berebut perhatian senior Yang, seolah nasib mereka bergantung pada pilihannya. Seorang murid berwajah percaya diri menepuk dadanya. "Pilih aku, senior Yang, aku janji akan santai padamu," teriaknya. Namun sebelum kata-katanya selesai mengudara dari samping, seseorang mendorongnya kasar. "Minggir, pilih aku saja. Satu pukulanku cukup untuk menyelamatkan semua di masa depan." Benturan keras membuat lawannya memuntahkan darah, tanda kekuatan yang tak terkendali. Kerumunan semakin memanas, saling sikut, saling tarik, bahkan merobek pakaian. Teriakan "pilih aku" bersaut-sautan, berubah menjadi ajang perebutan liar tanpa aturan. Di tengah hiruk pikuk, seorang murid berteriak lantang, "Yang Kai, cepat pilih lawanmu." Yang Kai hanya menatap dengan senyuman tipis. Senyum yang menyimpan rasa percaya diri sekaligus tantangan. Perlahan ia mengangkat tongkat undian, lalu melemparnya ke udara. Gerakannya membuat semua mata terpaku padanya. Beberapa murid yang merasa unggul mulai tersenyum. Yakin siapapun yang dipilih pasti akan mudah dikalahkan. Suasana seketika hening saat tongkat berputar di udara, memantulkan cahaya matahari.
Yang Kai berdiri santai, matanya tajam mengamati sekitar. Para murid menunggu hasil undian dengan rasa percaya diri masing-masing. Namun tak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, Yang Kai sudah merancang kejutan yang akan membuat mereka menelan rasa malu. Sorakan pecah ketika nama Zhao Dingjun disebut sebagai lawan. Di tepi arena, seorang komentator tampak kesal, mengelap matanya sambil bergumam, "C beruntung." Perkenalan dimulai. Yang Kai, murid percobaan yang baru mencapai tingkat body template ketiga, level yang biasa saja, tapi semua terdiam saat Zhao Dingjun disebut sudah mencapai tingkat kelima. Perbedaan dua level itu bagaikan jurang, membuat sebagian besar penonton yakin pertarungan ini akan berakhir lebih cepat. Di pavilion High Heaven, tingkatan murid tersusun rapi seperti tangga yang hanya bisa dinaiki oleh yang terkuat. Terbawah adalah murid percobaan, lalu murid biasa, murid lower base, murid elit, hingga puncaknya murid inti, calon pemimpin pavilion masa depan. Namun tak semua sanggup mendaki. Zhao Dingjun meski hanya murid biasa cukup kuat untuk bertahan. Ia sebenarnya belum diterima di sekte lain, tapi keberadaannya di sini menunjukkan tekadnya yang keras. Suasana tegang saat dua murid berdiri saling berhadapan. Pertarungan dimulai dengan saling memberi hormat. Namun Yang Kai tiba-tiba melancarkan pukulan panjang, teknik dasar yang biasa dikuasai murid level rendah. Di sana Zhao Dingjun sempat terkejut, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis seolah menganggap serangan itu terlalu sederhana untuknya. Pukulan itu mendarat telak di perut Yang Kai. Beberapa penonton terkesima mengira duel akan berakhir seketika. Kemudian Zhao Dingjun mencoba meraih tubuh Yang Kai untuk memberi serangan lanjutan, tapi ekspresi kaget justru terpancar di wajahnya. Seolah tak percaya pukulan dasar itu bisa mengenai Yang Kai. Atau mungkin karena dia terkejut karena Yang Kai tidak goyah sama sekali. Lalu Zhao segera menyiapkan pukulan kedua, kali ini dengan amarah yang jelas. Di sana Yang Kai yang sempat mundur kini hanya berdiam diri, matanya mengunci pada setiap gerakan Zhao. Tepat sebelum tinju itu mengenai sasaran, ia terhenti di udara. Tatapan Zhao Dingjun berubah bingung. Yang Kai yang tadi terlihat defensif kini menatap balik dengan sorot penuh keyakinan. Ketakutan yang sempat ia tunjukkan menghilang begitu saja. Menyadari dirinya dipermainkan, Zhao mendengus. "Sial, aku tertipu." Tapi harga dirinya tak membiarkan ia mundur. Ia mengangkat dagunya, menatap tajam Yang Kai dan berkata, "Tak masalah." Nafasnya memburu tapi semangatnya menyala. Yang Kai tiba-tiba melesat, melancarkan pukulan dengan sangat cepat. Namun Zhao Dingjun mengimbangi pukulannya sehingga membuat Yang Kai terhempas ke belakang. Di sana sambil menatap lawannya yang terjatuh, Zhao Dingjun berpikir, pukulannya lebih cepat dariku, tapi tubuhnya terlalu rapuh. Kalau levelku tidak lebih tinggi, aku yang akan jatuh. Ia tahu kemenangannya kali ini bukan hanya soal teknik, tapi juga perbedaan kekuatan. Setelah itu Zhao bangkit, lalu berlutut sambil menoleh ke arah tribun dan berkata, "Kakak Ye, kau membiarkanku menang." Ucapan itu membuat para penonton tertawa geli. Beberapa mulai membicarakan reputasi Yang Kai, sementara Zhao bersikap bahwa ia kalah hanya karena taktik lawan. Di tengah keramaian, seorang penonton berkomentar, "Pertarungan ini baru saja dimulai." Zhao menggertakkan gigi. "Lagi!" teriaknya. Yang Kai merespon dengan tendangan cepat, cambuk kaki. Penonton bersorak terkejut melihat teknik dasar itu dibawakan dengan kekuatan yang mematikan. Namun di sana Zhao berhasil menahan tendangan itu, tapi benturannya membuat Yang Kai terpental jauh. Meskipun berhasil bertahan, Yang Kai terhuyung dan jatuh berlutut. Napasnya berat, tapi matanya tetap menahan tajam ke arah Zhao Dingjun. "Lagi," katanya sekali lagi. Di sana duel semakin sengit, keduanya berteriak lagi sambil kembali menyerang. Di antara penonton seorang murid berbalut perban berkata pelan,
Selama dia belum pingsan, Zhang Kai takkan menyerah. Zhou Dingjun yang kini mulai kewalahan hanya bisa bergumam, "Tak kusangka aku akan terjebak dalam duel melawan seorang maniak." Arena sunyi dalam ketegangan saat tubuh Yang Kai nyaris roboh. Lututnya gemetar menahan sisa tenaga terakhir. Darah mengalir di sudut bibir, namun sorot matanya tetap menyala, bukan karena ketakutan melainkan semangat baja yang tak mampu dipadamkan. Zhou Dingjun berdiri dengan wajah penuh luka dan kemarahan, berteriak lantang, "Apa kau gila? Kalau kau tak menyerah sekarang, kau akan mati." Tapi Yang Kai tidak menjawab, ia hanya menahan lurus ke depan, diam namun mengguncang. Tatapan yang bukan berasal dari murid percobaan biasa, melainkan dari seseorang yang telah mengukir jalan hidupnya dalam penderitaan dan tekad. Di sekeliling mereka, kerumunan murid membisu, terpaku oleh pertarungan tak seimbang yang kini berubah menjadi pembuktian harga diri. Untuk sesaat waktu seolah terhenti. Dan di tengah debu yang masih menari di udara hanya satu hal yang pasti. Semangat Yang Kai tak akan runtuh, bahkan jika tubuhnya hancur. Dan itulah yang membuat semua orang mulai melihatnya sebagai ancaman. Ledakan kekuatan memecah udara ketika kedua murid saling menerjang. Tinju saling menghantam dalam dentuman brutal yang mengguncang arena. Mata Yang Kai melebar, bayangan kelam menyelimuti wajahnya, bukan karena takut tapi karena tekadnya telah membakar akal sehat. Sementara lawannya Zhou Dingjun mengerahkan seluruh tenaganya. Otot-ototnya menegang, wajahnya terlihat pucat. Tiba-tiba dari arah lain terdengar suara panggilan, "Kakak!" Seru seseorang dari pinggir arena. Suaranya gemetar menyadari bahwa serangan ini bisa membawa akhir. Tatapan Zhou Dingjun mendadak berubah, kegelisahan melintas sesaat di wajahnya. Ia sadar ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini adalah benturan harga diri, kehormatan, dan tekad yang tak bisa dihentikan. Dan Yang Kai, dengan sorot mata yang gelap namun penuh cahaya keyakinan, maju tanpa ragu, menuju titik tanpa kembali. Tiba-tiba suara tamparan menggema keras, memecah udara seperti kilat menyambar. Kepala Yang Kai terhempas ke samping. Rambutnya terayun liar, wajahnya terkejut oleh serangan tiba-tiba yang melampaui batas pertarungan biasa. Matanya membelalak, tubuhnya kaku sesaat, lalu jatuh menghantam tanah tanpa sempat menyeimbangkan diri. Debu mengepul di sekelilingnya, tubuhnya tergeletak tak berdaya di kaki lawannya. Zhou Dingjun berdiri di atasnya, napasnya berat tapi sorot matanya kini berbeda, tak sepenuhnya puas, bahkan nyaris ragu. Kerumunan membisu, di antara mereka muncul kesadaran bahwa sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi sekedar duel antar murid, ini adalah awal dari kebangkitan seseorang yang terluka terlalu dalam untuk tetap menjadi biasa. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan pohon besar, menciptakan bayangan damai yang kontras dengan kekalahan pahit di arena. Di bawah rindangnya seorang gadis berpenampilan anggun namun misterius mencatat hasil pertarungan di lembaran laporan resmi sekte. Di sana tertulis murid percobaan Yang Kai menantang murid biasa Zhou Dingjun. Zhou Dingjun menang. Kalimat itu mengalir dari kuas ke kertas. Seolah tak lebih dari fakta singkat, dingin, tak berpihak dan final. Tapi di balik catatan itu, mata tajam sang pecatat menangkap sesuatu yang tak tertulis. Keteguhan, kebangkitan, dan kekuatan tersembunyi yang belum selesai menunjukkan taringnya. Di balik bayangan dan kesunyian, ada pasukan yang tak pernah luput mencatat setiap kejadian. Mereka adalah Dark Hall Pavilion Haven. Pasukan khusus di bawah yurisdiksi tetua ketiga. Mereka tak menonjol, tak ikut bertarung, namun mata mereka tajam. Pena mereka mencatat lebih dari sekedar duel. Di saat para murid sibuk mengejar kemenangan dan poin kontribusi, para gadis bertopeng ini mengintai dari kejauhan, menyusun catatan yang akan menentukan nasib setiap murid. Siapa yang naik, siapa yang stagnan, bahkan siapa yang tak akan pernah dipanggil lagi ke arena. Dalam dunia di mana kekuatan bicara, Dark Hall memastikan setiap tindakan tak luput dari lembar sejarah sekte.
Tak perlu khawatir bila tak sempat membuktikan dirimu. Mereka ada di sana, diam-diam tapi mencatat segalanya. Catatan itu memperlihatkan deretan kegagalan Yang Kai yang terus menantang dan terus kalah. Dari tantangan ke 143 hingga ke 147. Semuanya berakhir dengan kekalahan. Pada tanggal 7 Mei tahun ke-15, tantangan ke 147 Yang Kai kembali gagal. Meski berulang kali kalah, semangat pantang menyerah Yang Kai tetap menjadi sorotan. Memperlihatkan bahwa perjuangan sejati bukan hanya soal menang, tapi keberanian untuk terus mencoba. Di sana sang wanita pencatat memandangi tubuh Yang Kai yang terkapar di tanah, dipenuhi luka dan kelelahan. Ia termenung merenungi catatan yang baru saja ditulisnya, 147 kekalahan berturut-turut. Belum pernah sebelumnya ada riwayat seperti itu dalam sejarah pavilion. Ia mulai bertanya-tanya jika Yang Kai sudah tidak dianggap murid percobaan biasa. Bahkan kesejahteraannya diabaikan. Mengapa ia tetap bertahan di tempat ini? Rasa penasaran dan kekaguman bercampur di dalam pikirannya. Mungkinkah ini bentuk dari kebodohan seorang pria? Ataukah keteguhan luar biasa yang belum bisa dipahami oleh siapapun? Sementara di tempat lain, setelah terkapar tak sadarkan diri akibat kekalahan yang ke-147, Yang Kai perlahan membuka matanya dan tersadar tengah berdiri di bawah pohon rindang. Dengan tatapan bingung ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Namun tak satu pun ingatan muncul mengenai dirinya. Ia bertanya-tanya dalam hati, "Ini aku tak ingat pingsan di bawah pohon. Bagaimana bisa aku bangun di sini?" Rasa penasaran menyelimuti pikirannya seakan ada sesuatu yang tidak wajar tengah terjadi. Namun jawaban masih tersimpan rapat dalam misteri yang belum terungkap olehnya. Setelah kekalahan ke-147 yang kembali menoreh luka di tubuh dan harga dirinya, Yang Kai terbangun di bawah pohon rindang dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Tatapannya menyapu sekitar, menemukan bekas seretan yang jelas menuju tempatnya berbaring, menimbulkan kecurigaan yang tak biasa. Selama ini tak pernah ada yang peduli pada dirinya usai pertarungan. Apa ada seseorang yang membawaku ke sini, pikirnya. Bingung namun waspada, luka-luka di tubuhnya masih terasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Entah siapa tapi seseorang diam-diam telah memperhatikannya. Di balik rasa sakit dan kekalahan yang terus-menerus, sebuah kesadaran mulai tumbuh. Ia bukan lagi murid biasa yang bisa diabaikan. Mungkin perjuangannya yang dianggap sia-sia selama ini mulai meninggalkan jejak. Setelah sadar dari keanehan yang menimpa dirinya, Yang Kai memeriksa kondisi tubuhnya yang masih penuh luka dan memar. Namun ketika mencoba bergerak, ia meringis kesakitan. Punggungnya terasa nyeri parah akibat diseret. Aku diseret ke sini tepat dengan luka-lukaku yang berdarah. Dia lebih baik meninggalkanku di situ. Sekarang aku makin sakit. Keluhnya kesal. Sambil menggertakkan gigi, rasa sakit membuatnya berpikir bahwa siapapun yang menyelamatkannya tampaknya tidak begitu memikirkan kenyamanan. Namun saat ia hendak bangkit, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Sebuah botol kecil berwarna biru kehijauan tergeletak di dekatnya. Ia mengambilnya dan membaca tulisan di botol itu. Blood clotting cream. Krim pembeku darah. Apa ini? Bisiknya dengan bingung namun waspada. Dalam sekejap suasana hatinya berubah. Ia sadar seseorang tidak hanya menyeretnya ke tempat aman, tapi juga meninggalkan bantuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bukan sekadar pertolongan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa ada yang diam-diam memperhatikannya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi mungkin untuk mendorongnya bangkit. Yang Kai menatap botol kecil itu dengan lebih seksama. Kini membaca jelas tulisan Blood Clotting Cream yang terukir di permukaannya. Matanya melebar seketika. Obat ini harganya 10 koin kontribusi di pavilion Highhaven, gumamnya. Suara tercekat antara kaget dan tak percaya. Aku bahkan tak mampu mendapatkannya meski mengepel lantai selama sebulan. Dalam dunia di mana setiap tetes obat adalah hasil dari kerja keras dan pengorbanan,
Menemukan krim seharga itu di sisinya bukanlah hal sepele. Ini bukan pemberian sembarangan, ini adalah bentuk kepedulian yang mahal, bahkan bagi murid biasa sekalipun. Ketika ia membuka tutup botol dan menghirup aromanya, nafasnya tertahan sejenak. Aroma ini, obat ini wangi, bisiknya heran. Tak hanya berharga, obat ini juga berkualitas tinggi. Berbeda dari salep kasar yang biasa digunakan para murid tingkat rendah. Seseorang di luar sana bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menganggapnya layak untuk disembuhkan. Dan untuk Yangkai yang terbiasa dipandang sebelah mata, perhatian sekecil itu terasa seperti cahaya pertama dalam lorong panjang penderitaan. Di bawah naungan pohon yang telah menjadi saksi atas banyak penderitaan, Yangkai menutup tangannya di dada dan menutup mata sejenak. Luka-luka di tubuhnya masih terasa, tapi yang lebih membekas adalah kebaikan tak dikenal yang baru saja ia terima. Meskipun aku tak tahu siapa yang menolongku, gumamnya lirih. Yangkai tak akan pernah melupakan ini dan akan membalas nantinya. Kata-kata itu bukan sekedar janji, melainkan tekad yang tak tertanam dalam tanda bahwa seseorang yang pernah dianggap tak berharga kini telah menemukan alasan baru untuk terus melangkah. Dengan tubuh yang masih lemah namun hati yang menguat, ia mengambil tongkat pel dan kembali menjalankan tugas rendahan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Tak ada sorakan, tak ada pujian, hanya jalan sunyi yang terus ia tapaki. Langit perlahan cerah saat ia membuka pintu gubuk kayu kecil yang disebutnya rumah. Di dalamnya hanya ada jerami tua, baju lusuh tergantung, dan dinding yang menceritakan kemiskinan. Tapi tak ada kesedihan di matanya, karena kini meski masih di titik terbawah, ia tahu satu hal. Seseorang percaya padanya, dan itu cukup untuk membakar semangatnya sekali lagi. Di dalam keheningan pondok kayu yang sederhana, Yangkai mulai membuka bajunya perlahan. Gerakan itu terlihat biasa, tapi setiap tarikan kain menggores luka yang belum sembuh. Ketika bajunya terlepas sepenuhnya, tampak jelas punggung yang dipenuhi lebam, luka robek, dan bekas memar yang menyebar bagai peta penderitaan. Sinar matahari pagi menembus jendela kecil menyinari tubuh ringkih yang telah berkali-kali roboh namun tetap berdiri. Tidak ada saksi mata, tidak ada sanjungan, hanya tubuh yang bicara tentang harga yang harus dibayar demi bertahan di dunia keras bernama Pavilion Highhaven. Tapi dalam kesakitan itu tak ada keluhan. Hanya diam dan tekad yang semakin mengeras. Dalam diamnya, Yangkai bersiap membersihkan dan merawat luka-lukanya sendiri. Karena ia tahu tidak ada yang akan mengangkatnya. Ia harus bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dan itulah alasan mengapa setiap luka menjadi saksi atas kebangkitannya yang tak bisa dihindari. Di dalam pondok yang sunyi, Yangkai berdiri di depan ember air, mengusap tubuhnya yang penuh luka dengan kain basah. Rasa perih menyengat setiap kali kain menyentuh memar di kulitnya, namun dia tetap tenang. Setelah selesai membersihkan diri, dia membuka tutup botol kecil berisi krim pembeku darah. Satu-satunya hadiah berharga dari orang tak dikenal yang menolongnya. Dengan hati-hati ia mengoleskan krim itu ke luka-lukanya. Wajahnya menunjukkan kesakitan yang ditahan, tapi matanya memancarkan tekad. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya diam yang penuh makna. Diam yang berisi rasa syukur, dendam, dan tekad untuk menjadi lebih kuat. Dengan hati-hati Yangkai mencelupkan jari ke dalam air untuk melarutkan krim pembeku darah yang sangat berharga itu. Ia tahu bahwa krim ini efektif untuk menyembuhkan luka fisik. Tapi jika digunakan dengan teknik khusus, efeknya bisa jauh lebih besar. Menyadari betapa sulitnya mendapatkan obat itu, ia tak ingin menyia-nyiakannya dan memutuskan untuk menggunakannya secara efisien. Dengan tubuh yang penuh luka dan rasa sakit yang masih terasa, ia berbaring di atas jerami sambil menggenggam kain berdarah. Membiarkan tubuhnya menyerap manfaat obat sambil menenangkan pikirannya, bersiap untuk menghadapi hari esok yang mungkin lebih keras dari hari ini. Setelah mengobati luka-lukanya dengan hati-hati, Yangkai akhirnya berbaring di tempat tidur jeraminya, membungkus tubuhnya dengan selimut coklat terlusuh. Dalam keheningan malam ia perlahan terlelap, namun wajahnya masih menyiratkan kekhawatiran.
Keringat mulai mengalir di pelipisnya, pertanda bahwa ketenangan tidurnya dirusak oleh kegelisahan dalam mimpi atau trauma dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Meski tubuhnya beristirahat, pikirannya tetap waspada, seakan bersiap menghadapi tantangan baru yang menanti saat ia terbangun. Di dalam gubuk kayu yang sepi, Yangkai terbaring lemah di atas jerami, dikelilingi cahaya ungu samar yang memancar dari kepalanya. Pertanda ada kekuatan asing yang mulai membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Meski tubuhnya tampak tertidur, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gelisah, seolah sedang bertarung dalam mimpi yang penuh tekanan. Dalam dunia bawah sadarnya, ia berdiri menghadapi sosok kuat dan melayangkan tinju dengan penuh kemarahan. Bukan hanya terhadap lawan, tetapi terhadap dirinya sendiri yang selama ini dihina dan ditindas. Dalam pertempuran batin itu, Yangkai tak lagi terlihat lemah. Semangatnya membara, tekadnya mengkristal. Tiba-tiba setetes air mata jatuh, menyatu dengan keringat perjuangan yang tak terlihat oleh siapapun. Tanpa disadari, di titik ini Yangkai tidak hanya bermimpi. Ia sedang melewati gerbang menuju kekuatan sejati, didorong oleh luka, rasa sakit, dan tekad yang tak bisa dihentikan. Di tengah arena yang panas dan penuh sorotan, Yangkai kembali berdiri. Tubuhnya masih dibalut luka, namun semangatnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Dari kejauhan, lawannya Zhao Jin menerjang sambil berteriak, "Ah!" Sorot matanya penuh amarah dan kebingungan. Si bodoh ini kenapa dia tak menyerah? Gumamnya, menyadari bahwa Yangkai meski sudah jatuh ratusan kali, tetap tidak mau mundur. Dalam sekejap, Yangkai melesat seperti kilat, menembus angin dengan kekuatan yang tak terduga. Tinju kanannya menghantam tepat ke wajah Zhao. Sambil meneriakkan, "Terima ini Zhao Jin." Tubuh Zhao Jin terhuyung ke belakang. Matanya melebar saat menyadari sesuatu yang tak ia sangka. "Berkembang," serunya panik, menyadari bahwa Yangkai benar-benar telah berubah. Dalam sekejap, murid percobaan yang dulu hanya jadi bahan ejekan kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Setelah pukulan kerasnya mendarat telak dan membuat Zhao terkapar tak berdaya di tanah, Yangkai berdiri membeku, tak percaya bahwa ia benar-benar telah menang. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka dalam keterkejutan, namun dalam hatinya ada badai emosi yang tak bisa ia kendalikan. Beberapa detik hening terasa seperti seumur hidup, lalu perlahan senyum tipis terukir di wajahnya. Sebuah tawa pelan lolos dari bibirnya. "Hahaha," bisiknya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Ia menatap sosok yang tergeletak di hadapannya dan berkata dalam hati, "Aku bahkan bisa mengalahkan dirimu. Sekarang tak ada lagi di dunia ini yang kutakutkan." Sorot matanya berubah tajam, bukan lagi murid rendahan yang selalu dipandang remeh, tapi seorang pejuang yang telah mencicipi kemenangan pertama kalinya. Diiringi cahaya ungu yang perlahan menyelimuti tubuhnya, bibir Yangkai membentuk senyuman percaya diri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyuman dari seseorang yang akhirnya mulai menyadari potensi besar dalam dirinya. Sebuah kebangkitan telah dimulai, dan dunia mulai memperhatikannya, meski ia sendiri baru memijakkan kaki pertama di jalur panjang menuju kekuatan sejati. Saat kemenangan masih hangat terasa, sesuatu yang aneh dan mengerikan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan hitam keunguan dengan bentuk mencurigakan melesat cepat dari kegelapan, seolah-olah memiliki kehendak sendiri, langsung menuju dahi Yangkai yang sedang tidak waspada. Dalam sekejap, energi gelap itu menembus dahinya, membuat tubuhnya menegang dan wajahnya meringis kesakitan. Energi itu berputar liar, memaksa masuk ke dalam kesadarannya seperti sedang mencetak jejak baru dalam dirinya. Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, perlahan mata Yangkai terbuka. Pupilnya memantulkan cahaya baru yang tak pernah terlihat sebelumnya, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar dan misterius baru saja terbangun di dalam dirinya. Yangkai terbangun dengan terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya saat ia duduk dan menggenggam selimut dengan cemas. Wajahnya masih menyiratkan bekas ketegangan dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya.
sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Ia menyeka keringat di pelipisnya, mencoba menenangkan diri, lalu bergumam bahwa ketakutannya hanya karena mimpi adalah sesuatu yang menurutnya sangat bodoh. Namun saat melihat ke arah jendela dan menyadari cahaya pagi yang masuk, ia terkejut. Ternyata ia hanya tertidur selama 2 jam. Perasaan aneh tetap menyelimutinya, seolah mimpi tadi menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar hanya mimpi. Setelah terbangun dari tidurnya yang singkat, Yangkai berdiri dan merapikan tempat tidurnya. Namun matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah batu hitam yang ada di dekatnya. Ia menatapnya lekat-lekat, merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam diam, ia mengambil batu tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Merasa bingung karena batu itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Kenapa batu itu kelihatannya rasanya berbeda, seakan-akan sekarang lebih cerah, gumamnya dalam hati. Perubahan pada batu itu menimbulkan rasa penasaran yang kuat, seolah ada sesuatu yang tersembunyi dan baru akan terungkap. Saat Yangkai memperhatikan batu misterius itu, tiba-tiba cahaya ungu yang kuat terpancar darinya, mengejutkan Yangkai hingga ia secara refleks mundur. Batu tersebut kemudian melayang ke udara, bergetar hebat seolah mengandung kekuatan luar biasa yang tak terkendali. Dalam sekejap batu itu berubah bentuk menjadi sebuah buku hitam yang terbuka dengan sendirinya, memancarkan aura misterius dan penuh kekuatan. Suara berdebar keras mengiringi kemunculan buku tersebut, menandakan bahwa benda itu bukanlah artefak biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan segera terungkap. Setelah buku misterius itu terbuka dan memancarkan cahaya ungu yang intens, ia tiba-tiba jatuh ke lantai dengan bunyi keras, membuat Yangkai terkejut dan tercengang. Dengan keringat dingin mengalir di wajahnya, ia menatap buku itu dengan ekspresi penuh kebingungan dan kewaspadaan. Tubuhnya gemetar, tak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan benda aneh itu. Meski rasa takut menyelimutinya, perlahan ia mendekat dan menunduk untuk mengambil buku tersebut. Seakan ada dorongan tak terlihat yang memaksanya untuk berinteraksi dengannya. Aura misterius masih menyelubungi buku itu saat tangan Yangkai perlahan menyentuhnya, menandakan bahwa petualangan luar biasa baru saja akan dimulai. Setelah mengalami mimpi aneh dan kekuatan misterius yang bangkit dalam dirinya, Yangkai mendapati sebuah buku hitam terbentuk dari batu misterius yang sebelumnya ia temukan di gunung. Dengan rasa penasaran dan hati-hati, ia membuka buku itu namun terkejut saat mendapati seluruh halamannya kosong. Tak menyerah, ia mencoba merobek salah satu halaman, namun tak berhasil. Halaman itu terlalu kuat untuk disobek seperti kertas biasa. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa benda itu bukanlah buku biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga dan penuh misteri. Dalam benaknya Yangkai merenung, mengingat saat pertama kali menemukan batu hitam itu, dan betapa ia tak pernah menyangka bahwa batu tersebut menyimpan rahasia sebesar itu. Aura aneh yang masih menyelimuti buku itu seolah memanggilnya untuk menggali lebih dalam, menandakan bahwa ini baru permulaan dari petualangan yang akan mengubah takdirnya. Sambil terus menatap buku hitam yang tampak kosong, Yangkai bertanya-tanya dalam hati, tapi apa kegunaan buku hitam tanpa tulisan? Kekecewaan mulai merayap di benaknya, merasa seperti telah berharap pada sesuatu yang tidak membawa hasil. Namun tepat saat keraguan itu muncul, sebuah cahaya terang memancar dari halaman buku, membuat mata Yangkai membelalak. Dalam sekejap, baris-baris tulisan berwarna emas mulai muncul, menyala dengan aura magis yang luar biasa. Ia membaca dengan seksama. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas bukan sebuah keajaiban, tapi sebuah keabadian keemasan. Kata-kata itu menancap kuat di benaknya, menyiratkan bahwa buku tersebut bukan hanya merekam pengetahuan, tapi merespon darah dan nasib, seolah mengenal siapa pemilik sejatinya. Untuk pertama kalinya Yangkai menyadari bahwa benda ini bukan hanya alat, melainkan kunci bagi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah tulisan berwarna emas itu muncul di buku hitam, Yangkai menatapnya dengan mata melebar. Jantungnya berdetak cepat. Kata-kata yang terpampang di halaman itu bukan sekadar teks biasa. Ada aura kuat yang menyertainya, membuat bulu kuduknya merinding. Kata-kata ini
ada aura menakutkannya, pikirnya dengan gugup. Tangannya gemetar saat memegang buku itu, merasakan energi misterius yang seperti hendak menelannya. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya, dan nafasnya memburu karena tekanan yang mendadak muncul begitu saja. Namun di tengah rasa gentar itu, ia memaksa dirinya tetap tenang. Tatapannya berubah menjadi serius dan dengan perlahan ia membuka kembali halaman demi halaman. Yakin bahwa di balik misteri ini tersimpan sesuatu yang akan mengubah takdirnya. Aura dari buku itu mungkin menakutkan, tapi juga memanggil. Seolah hanya Yangkai yang bisa membacanya, dan hanya dia yang layak membuka rahasianya. Cahaya keemasan dari buku hitam semakin terang saat baris demi baris kalimat muncul dengan jelas. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas, bukan sebuah keajaiban, tapi sebuah keabadian keemasan. Tubuh keemasan yang membanggakan menguasai pedang, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Tulisan itu menggetarkan hati Yangkai, bukan hanya karena kekuatan aura yang menyelimutinya, tetapi karena maknanya terasa pribadi, seolah berbicara langsung kepadanya. Kalimat itu terulang, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Suara dari dalam buku seakan menantangnya, mengguncang jiwanya. Dengan mata terbelalak dan pikiran yang bergolak, Yangkai bergumam, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? Batu hitam ini berubah jadi buku. Apa ada kaitannya dengan mimpiku tadi? Kini ia mulai menyadari buku itu bukan hanya artefak asing, tetapi mungkin cerminan takdirnya. Semua rasa sakit, mimpi aneh, dan kebangkitan batin yang ia alami sebelumnya tampaknya adalah bagian dari sebuah panggilan yang lebih besar. Pikiran Yangkai berpacu cepat saat mengingat kembali kalimat misterius yang muncul dari buku. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Sebuah kesimpulan berani muncul di benaknya. Dengan tekad bulat, ia menggigit ibu jarinya, membuat setetes darah mengalir. Baiklah, ayo dicoba, gumamnya. Lalu meneteskan darah itu ke halaman hitam yang tampak seperti kosong. Saat darah menyentuh permukaan buku, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Permukaan halaman mulai bergetar dan membentuk pusaran ungu gelap, seolah menyerap darah tersebut ke dalam kedalaman tanpa dasar. Pusaran energi itu tampak hidup, memutar cepat dan memancarkan aura yang mengguncang seluruh ruangan. Yangkai hanya bisa terpaku menatapnya, menyadari bahwa ia baru saja membuka sesuatu yang tak bisa diubah, sebuah kekuatan misterius yang kini telah merespon darahnya. Begitu darah menyentuh permukaan buku hitam, pusaran energi ungu yang semula tenang mulai berputar kencang, menarik udara di sekitarnya dan menciptakan tekanan misterius. Dalam sekejap ledakan cahaya emas memancar dari inti pusaran, memancar ke segala arah dengan intensitas luar biasa. Yangkai yang berdiri terpaku sambil memegang buku itu tersentak saat cahaya terang menyorot langsung ke dadanya. Di tengah kilatan cahaya itu, suara bergema dalam benaknya, mengulang kalimat yang tertulis di buku. Darah telah terkutip, keturunan tubuh emas. Ia menatap takjub, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terbangun di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi, kini mulai bangkit sebagai jawaban atas darahnya yang telah memanggil warisan kuno. Dari pusaran cahaya emas yang meledak terang benderang, tiba-tiba muncul sosok kerangka manusia duduk bersila, melayang perlahan ke arah Yangkai. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana terasa suci dan penuh kekuatan misterius. Yangkai terpana menatap kerangka yang tampak seperti penjaga rahasia kuno yang baru saja dibangkitkan dari dalam buku hitam. Dalam sekejap, tubuh kerangka itu mulai memudar, larut ke dalam cahaya hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Yangkai menunduk dan melihat ke buku hitam yang kini tenang. Pusaran energi di dalamnya memudar, lenyap seakan tak pernah terjadi apapun, menyisakan keheningan dan sejuta tanya dalam benaknya. Saat sosok kerangka muncul dari cahaya yang menyilaukan, Yangkai menatapnya dengan heran dan kewaspadaan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Kerangka itu tampak menyeringai, seolah-olah sedang mengejeknya. Terkejut dan tersinggung, Yangkai memekik, "Apa?
Apa dia mengejekku? Dengan ekspresi penuh kemarahan dan tekad, ia mengangkat tangannya dan berseru, "Berani sekali tulang belulang biasa sesombong ini." Aura kekuatan mulai berkumpul di telapak tangannya, menandakan bahwa ia tak akan diam saat menghadapi penghinaan dari makhluk misterius yang bahkan telah lama mati. Pertarungan batin dan energi pun mulai mengalir. Kisah ini baru saja dimulai. Dalam episode 8 Martial Peak ini, Yangke menghadapi konsekuensi dari interaksinya dengan buku hitam misterius yang telah menyerap darahnya. Sebuah pusaran cahaya emas meledak dari halaman, membentuk sosok tengkorak bercahaya yang menyerang langsung ke kepalanya. Serangan itu bukanlah untuk membunuh, melainkan sebagai ujian warisan, memasuki tubuhnya dan memaksa kekuatan kuno menyatu dengan jiwanya. Dalam rasa sakit yang luar biasa, pusaran energi mengamuk di dadanya, menandai kebangkitan kekuatan tubuh emas legendaris yang selama ini tersembunyi. Tatapan Yangke yang awalnya panik berubah menjadi teguh ketika pusaran itu berhenti dan meninggalkan aura baru yang bersinar dari dalam dirinya. Kini ia berdiri dengan kekuatan yang tak lagi sama. Buku hitam telah memilihnya sebagai pewaris dan dunia tak akan lagi memandangnya sebagai murid biasa. Dari dalam dirinya, jalan menuju puncak Martial Peak akhirnya mulai terbuka. Yangke kembali diterjang oleh gelombang energi misterius yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke lantai dengan teriakan kesakitan yang mengoyak keheningan, sementara cahaya keemasan menyala hebat dari dalam dirinya. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, nafasnya memburu dan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun yang paling mengejutkan, tiba-tiba sebuah tangan tulang belulang tembus cahaya muncul dari dadanya. Mencengkram jantungnya seolah ingin merenggutnya. Wajahnya menegang, otot-ototnya menjerit dalam diam, dan energi luar biasa terus mengamuk di dalamnya, memaksanya melewati proses pemurnian yang brutal. Ini bukan sekadar warisan kekuatan, ini adalah ujian hidup dan mati yang menuntut seluruh jiwanya. Tubuh dan kesadarannya nyaris terkoyak, tapi dalam rasa sakit itu, fondasi kekuatan sejatinya sedang dibentuk. Yangke tak hanya bertahan, ia mulai dilahirkan kembali. Di tengah proses kebangkitan kekuatan yang mengerikan, tubuh Yangke mengalami transformasi drastis. Kulitnya mulai merekah, retak-retak seperti lapisan tanah kering yang pecah karena tekanan dari dalam. Suara retakan bergema di udara menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di balik daging dan tulangnya. Setiap lapisan luar tubuhnya seolah terkelupas, membuka jalan bagi kekuatan baru yang hendak muncul. Sementara itu di luar gubuk, teriakan keras Yangke mengguncang suasana tenang pagi hari, memecah keheningan hutan dan menarik perhatian salah satu murid lain yang kebetulan lewat. Murid itu menghentikan langkahnya, terkejut mendengar jeritan memilukan dari arah gubuk terpencil itu. Ia menatap ke sana dengan ekspresi waspada. Tidak tahu bahwa di balik dinding kayu itu sebuah kelahiran kekuatan besar sedang terjadi. Dan Yangke bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Di tengah siksaan hebat yang melanda tubuh dan pikirannya, Yangke menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit. Sebuah makhluk abadi keemasan sedang berusaha mengambil alih kesadarannya dan merebut tubuhnya. Dengan nafas terengah dan tekad membara, ia menggertakkan gigi dan berseru dalam hati bahwa ia tidak akan pernah tunduk. Semangat juangnya yang tak tergoyahkan menjadi satu-satunya tameng melawan dominasi entitas misterius itu. Setelah perlawanan sengit dari dalam pikirannya, tubuh Yangke akhirnya terkulai di lantai gubuk. Tak bergerak, seolah seluruh energi dan jiwanya telah terkuras habis oleh pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun, mentari yang mulai terbit di luar sana seakan menandakan awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mengalami pergolakan batin yang begitu lama, Yangke akhirnya tersadar di dalam gubuk kayu dengan kepala yang masih terasa berat. Ia duduk perlahan sambil memegangi kepalanya, kebingungan dan mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Tatapannya mengarah ke depan dengan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Buku hitam apa itu? Katanya dalam hati. Namun rasa herannya berubah menjadi keterkejutan saat ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi merasakan sakit. Ia memandangi tangannya dengan ekspresi terkejut.
Tak percaya bahwa luka dan penderitaan sebelumnya telah lenyap begitu saja, menyisakan tubuh yang utuh dan terasa jauh lebih ringan. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, dan ia tahu bahwa semuanya bermula dari buku hitam misterius itu. Setelah bangkit dan memeriksa tubuhnya, Yang Kai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari biasanya, seolah ada kekuatan baru yang tersembunyi mengalir dalam dirinya. Dengan heran, ia memperhatikan tangannya dan menyadari bahwa semua luka-lukanya telah lenyap tanpa jejak. Bahkan luka-lukaku menghilang. Gumamnya penuh takjub. Namun meskipun tubuhnya tampak mengalami peningkatan drastis, ia sadar bahwa dirinya masih berada di level body template tahap ketiga, yang seharusnya belum memungkinkan perubahan sebesar ini. Kebingungan mulai menguasai pikirannya, namun satu hal yang pasti, ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa bingung yang masih menyelimuti, Yang Kai tiba-tiba tersadar dan mencari-cari keberadaan buku hitam misterius yang sebelumnya menyebabkan semua kejadian aneh itu. Di mana buku hitamnya? Gumamnya sambil menoleh ke segala arah dengan cemas. Tiba-tiba sebuah suara gaib terdengar memerintah, muncul, dan seketika itu juga buku hitam yang dicari muncul begitu saja di hadapannya, jatuh ke lantai dengan keras. Yang Kai terkejut, matanya melebar menatap objek tersebut, seakan menyadari bahwa buku itu bukanlah benda biasa. Ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Yang Kai akhirnya menemukan buku hitam misterius itu dan memeriksanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia memegangnya erat, mencoba memahami apa sebenarnya benda itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi ketika ia mengucapkan kata menghilang. Sebagian buku itu benar-benar lenyap dari tangannya, dan saat ia mengatakan muncul, bagian yang hilang tadi kembali utuh seolah-olah tak pernah pergi. Dengan ekspresi bingung dan tercengang, Yang Kai menyadari bahwa buku ini memiliki kekuatan supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara logika, dan mungkin menjadi kunci dari semua kejadian aneh yang dialaminya. Yang Kai, yang kini telah mengalami transformasi kekuatan, mulai menelusuri lebih dalam rahasia buku hitam misterius yang mengubah hidupnya. Ketika membuka halaman baru, ia menemukan informasi mengejutkan tentang Soul Stone, sebuah batu yang hanya dapat tercipta ketika ratusan juta jiwa hantu berkumpul di abis dan dipadukan dengan vitalitas manusia dalam jumlah besar. Kesadaran akan asal-usul mengerikan batu itu membuatnya terdiam, namun juga membangkitkan ambisinya. Dengan Soul Stone dan buku hitam sebagai harta karun di tangannya, Yang Kai menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan Pavilion High Heaven dan bahkan menantang para master terkuat di dunia. Kini langkahnya menuju puncak Martial Peak tidak lagi terhalang oleh keraguan, melainkan oleh pilihan antara menjadi pahlawan atau ancaman terbesar dunia. Setelah menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Soul Stone dan potensi besar buku hitam misterius, Yang Kai dihadapkan pada dilema besar. Ia menggenggam buku itu erat, menyadari bahwa warisan ini adalah harta luar biasa, namun juga beban berat. Tapi aku hanya punya sedikit kekuatan sekarang. Bagaimana caranya aku menjaga harta ini? Gumamnya penuh cemas. Namun tekad dalam hatinya segera membara. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan dan melindungi kekuatan itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Berlatih. Untuk jadi makin kuat itu satu-satunya cara untukku melindungi harta ini. Dengan semangat yang tak tergoyah, ia mengingat semua perjuangan dan penderitaan yang telah dilaluinya. Semua perjalanan, rasa lapar dan latihan keras bukanlah tanpa tujuan. Kini dengan buku hitam di tangan, ia melihat peluang. Karena aku sudah mendapat buku hitam ini, aku mungkin juga akan memanfaatkannya, pikirnya, penuh keyakinan. Ia percaya bahwa setiap lembar dalam buku ini menyimpan lebih banyak rahasia dan kekuatan yang belum terungkap. Dan tekadnya untuk menggali semuanya kini tak terbendung. Setelah menetapkan tekad untuk menjadi lebih kuat, Yang Kai kembali duduk bersila di dalam gubuk kayu, memegang erat buku hitam misterius yang kini menjadi sumber harapan sekaligus ujian bagi dirinya. Tatapannya fokus saat membuka lembaran berikutnya, dan tiba-tiba matanya menangkap cahaya samar yang muncul dari halaman buku. Huruf-huruf bercahaya perlahan terbentuk, tubuh emas kebangsaan, catatan body template.
Seketika aura keemasan menyelimuti sekelilingnya dan kekuatan misterius mulai merasuk ke dalam pikirannya. Ini sesuatu merasuki pikiranku, bisiknya pelan. Tubuhnya terpaku oleh arus energi dan informasi yang mengalir deras ke dalam kesadarannya. Tanpa disadari ia sedang menerima warisan teknik tingkat tinggi. Sebuah seni penguatan tubuh yang akan menjadi pondasi kekuatan sejatinya. Disinilah awal dari latihan sesungguhnya dimulai. Setelah cahaya keemasan dari buku hitam meresap ke dalam pikirannya, Yang Kai perlahan mulai memahami isi dari teknik warisan yang baru saja ia peroleh. Dengan sorot mata serius ia bergumam, "Jadi ini catatan body temperate. Ternyata teknik yang tertulis bukanlah latihan biasa." Meski gerakannya terlihat sederhana, ternyata memiliki aturan yang sangat ketat dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menemukan bahwa jurus ini hanya bisa dipraktikkan saat sinar mentari pertama bersinar dari timur. Tendangan ini kelihatannya mudah, tapi kurasa tak begitu, pikirnya. Menyadari bahwa waktu latihan sangat terbatas, kesimpulannya jelas. Ia hanya bisa melatih teknik ini selama setengah jam setiap hari. Waktu yang sangat singkat namun penuh makna. Kini ia harus memanfaatkan setiap detik dengan maksimal jika ingin menguasai teknik ini dan melindungi warisan besar yang ada di tangannya. Senja perlahan berubah menjadi malam. Langit di luar gubuk kini gelap dan sunyi. Yang Kai menatap keluar jendela dengan mata lelah. Pikirannya masih dipenuhi oleh teknik yang baru saja ia pelajari. Ia menguap lebar menyadari bahwa tubuhnya butuh istirahat setelah seharian mengalami berbagai kejadian luar biasa. Sekarang sudah malam, aku harus tidur, ucapnya pelan sambil menggosok mata. Ia lalu berbaring di tempat tidur dengan buku hitam tetap digenggam erat, seolah tak mau terpisah barang sejenak dari benda berharga itu. Dalam keheningan malam nafasnya mulai teratur dan tubuhnya pun tenggelam dalam tidur yang tenang. Namun di balik ketenangan itu tekad telah tertanam dalam. Besok pagi, saat mentari pertama terbit dari timur, perjalanan Yang Kai menuju puncak Martial Peak akan benar-benar dimulai. Saat langit masih gelap dan bintang-bintang perlahan menghilang, Fajar mulai menyapa dengan semburat cahaya keemasan. Dari dalam gubuk kecilnya, Yang Kai membuka pintu dan melangkah keluar. Disambut ayam-ayam yang berlarian ketakutan karena gerakannya yang tiba-tiba. Dengan mata tajam yang penuh semangat, ia menatap ke arah timur di mana matahari mulai terbit perlahan. Sekarang saatnya sebelum fajar menyingsing, serunya penuh tekad. Ini adalah awal dari latihan keras yang telah ia putuskan. Memanfaatkan waktu yang terbatas demi menjadi lebih kuat, demi menjaga harta dan masa depannya. Dengan mata terpejam dan nafas yang perlahan teratur, pemuda itu menenangkan pikirannya, memfokuskan seluruh energi dan tekad dalam dirinya. Saat sinar pertama matahari mulai menyentuh bumi, ia pun mulai bergerak. Kuda-kuda diturunkan, pukulan dan tendangan dilancarkan dengan kekuatan penuh, mengikuti catatan teknik body temperate dari buku hitam yang ia temukan. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh konsentrasi. Tubuhnya menembus udara pagi yang segar, membelah sunyi hutan di belakang rumahnya. Di balik ketenangan wajahnya, tekad membara untuk menjadi lebih kuat terus menyala. Ia tahu ini baru permulaan dari latihan keras yang akan ditempuhnya setiap hari. Dengan nafas teratur dan gerakan yang mantap, pemuda itu mulai menyalurkan energi ke dalam tubuhnya. Kedua tangannya bergerak membentuk formasi sesuai dengan ajaran teknik body temperate, menyatukan kekuatan dalam inti tubuhnya. Aura putih mulai mengelilinginya menandakan aliran energi yang mulai bangkit. Langkah demi langkah ia gerakkan kakinya, menghentakkan ke tanah dengan presisi, menciptakan pusaran debu di sekelilingnya. Setiap gerakan dilakukan dengan kehati-hatian dan fokus, menunjukkan kesungguhan dalam latihan. Ini adalah proses pembentukan, bukan hanya tubuhnya tapi juga mental dan semangat juangnya. Setelah melakukan gerakan demi gerakan dengan penuh konsentrasi, pemuda itu mengangkat tangannya dan mengatur nafasnya sekali lagi. Tubuhnya terlihat tenang di luar, tapi di dalam energi mulai berputar semakin cepat. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba punggungnya terasa seperti ditusuk. Urat-urat dan tulang belakangnya berdenyut hebat seolah sedang dibentuk ulang dari dalam. Ia memekik kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Teknik tersebut mulai menunjukkan dampak sebenarnya.
Rasa sakit yang luar biasa sebagai tanda tubuhnya sedang ditempa menjadi lebih kuat. Tubuhnya berusaha menyesuaikan dengan energi yang masuk, mengguncang hingga ke tulang. Meski terlihat seolah ia sedang disiksa, proses ini adalah awal dari transformasi besar. Ia menahan rasa sakit sambil menggertakkan gigi, menunjukkan tekad baja di balik penderitaannya. Yangke terus melatih teknik body temperate di bawah sinar mentari pagi. Namun baru 3 langkah pertama dari instruksi 6 pam sudah membuat tubuhnya gemetar hebat, seakan tercabik dari dalam. Napasnya terengah, keringat deras mengucur dan rasa sakit yang menekan tulang serta meridiannya hampir membuatnya roboh. Meski begitu, ia menyadari bahwa penderitaan ini hanyalah batu uji menuju kekuatan sejati. Dengan mata terpejam, ia menahan rasa sakit dan bertekad untuk bertahan. Hingga cahaya keemasan tipis mulai menyelimuti tubuhnya, menandakan warisan buku hitam kembali bereaksi. Energi kacau dalam tubuhnya perlahan berputar lebih stabil, membuatnya berdiri tegak meski wajahnya pucat dan tubuh yang kelelahan. Dalam kelanjutan latihannya, Yangkai menghantam udara dengan kepalan tangan penuh tenaga. Nafasnya memburu disertai teriakan yang memecah kesunyian pagi. Setiap pukulan membawa rasa sakit yang menusuk tulangnya, namun juga menyalakan bara semangat di dalam dirinya. Waktu terus berlalu hingga matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, menyinari gubuk kayu dengan cahaya senja yang hangat. Tubuhnya basah oleh keringat dan gemetar karena kelelahan. Dada naik turun mencari udara, sementara wajahnya menampakkan keletihan sekaligus kepuasan. Meski hari itu tubuhnya hampir runtuh, Yangkai tahu setiap tetes keringat yang jatuh adalah langkah maju menuju kekuatan sejati, dan ia bertekad untuk kembali di esok hari. Saat tubuhnya masih terasa berat akibat latihan keras, Yangkai meraba dadanya dan merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada kekuatan asing yang berdenyut dari dalam dirinya. Bayangan tengkorak emas kembali muncul samar di benaknya, mengingatkannya pada warisan misterius dari buku hitam. Alih-alih gentar, matanya justru menyala penuh semangat, bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. Dengan kepalan tangan yang dipenuhi cahaya energi, ia menggerakkan jurus body temperate sekali lagi. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Teriaknya penuh tekad. Disusul erangan kesakitan yang lolos dari mulutnya. Rasa sakit dan kekuatannya menyatu menjadi satu. Menempa dirinya lebih jauh. Di bawah langit senja, Yangkai terus memukul, membuktikan bahwa ia siap menanggung penderitaan demi mencapai puncak Martial Peak. Setelah setengah jam berlalu, terlihat pemuda itu berjalan dengan langkah lesu. Tubuhnya sedikit membungkuk karena kelelahan. Nafasnya berat, wajahnya menunjukkan rasa letih yang mendalam. Ia pun memejamkan mata mencoba menenangkan diri dari rasa penat yang menekan. Perlahan ia menarik nafas panjang, seakan berusaha mengumpulkan kembali energi yang terkuras. Lalu masuk ke dalam keadaan meditasi, merasakan aliran energi di sekitarnya mulai menyatu dengan tubuhnya. Saat merasakan perubahan energi yang mengalir dalam tubuhnya, pemuda itu terkejut sekaligus takjub. Atmosfer di sekelilingnya berbeda, begitu kuat hingga membuatnya sadar bahwa ia telah berhasil menembus body temperate tahap ketiga dan kini memasuki tahap keempat. Pikirannya melayang pada perjuangan panjangnya. 3 tahun lamanya ia berusaha mencapai tahap ketiga. Namun hanya dalam waktu setengah jam kali ini ia mampu menembus penghalang itu. Senyumnya merekah penuh kegembiraan, tinjunya terangkat dengan semangat. Sementara tangannya yang bercahaya seakan menegaskan keberhasilan besar yang baru saja ia raih. Ia tak bisa menyembunyikan rasa puasnya, menyadari bahwa teknik body temperate ini benar-benar luar biasa efektif. Namun tiba-tiba Yangkai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Wajahnya memerah menahan rasa tidak nyaman. Seketika ia terbatuk keras lalu memuntahkan cairan hitam pekat yang begitu banyak, keluar deras seperti arus yang tak terbendung. Cairan itu berkumpal dan jatuh ke tanah, menimbulkan bau busuk serta aura gelap yang mengejutkan dirinya. Dengan mata melebar dan tubuh sedikit gemetar, ia menatap kotoran hitam yang keluar dari tubuhnya, menyadari bahwa itu adalah racun dan kotoran yang telah lama mengendap, kini terhempas oleh kekuatan barunya.
Dengan wajah terkejut, Yang Kai menatap cairan hitam yang keluar dari tubuhnya, bergumam bahwa itu adalah kotoran yang sudah lama tersembunyi. Ia teringat bahwa latihan body temperate memang berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran setiap kali berlatih. Namun belum pernah ia mengalami pembersihan sebesar ini sebelumnya. Meski telah berhasil naik tingkat, ia menyadari dirinya belum membuat kemajuan nyata dalam teknik tinju yang tercatat pada body temperate. Dengan penuh semangat, ia mengepalkan tangan, merenung bahwa selama ini ia baru mengembangkan 1% dari hasil sebenarnya. Lalu membayangkan jika suatu saat ia bisa mencapai 100%, betapa luar biasanya kekuatan yang akan diperolehnya. Dengan tekad yang bulat, ia menggenggam tongkat kayu dan menatap ke arah matahari yang perlahan tenggelam, seakan bersiap melangkah menuju perjalanan baru yang lebih kuat.